menjadi pengikut Kristus. Bahkan di penjara pun Bapak sangat sukacita. Keluar dari penjara menjadi satu orang yang bersemangat terus, nggak pernah keriput wajah Bapak katanya. Walaupun kadang-kadang bermacam dihadapi. Oh, harus katanya. Kenapa harus, Pak? Karena banyak masih orang yang belum menerima Yesus. Karena orang yang menerima Yesus menjadi pengikut Yesuslah yang berhak memiliki sorga katanya. Saya bilang haleluya Tuhan. Di luar saya mendengarkannya, saya bilang haleluya. Hanya orang pengikut Yesus yang berhak menduduki sorga. Ya, haleluya. Haleluya. Orang baik belum tentu orang memberi korban, bagus, tapi itu tidak jaminan. Yang ada jaminan, Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus satu-satunya, Yesus Kristus satu-satunya jalan kehidupan. Katakan haleluya. Jadi saya perhatikan hanya terputus. Entah paket saya yang terputus atau videonya yang terputus. Tanggung saya melihatnya. Oh, tapi saya berikan sukacita kali saya mendengarkannya ketika dia katakan saya banyak mengalami, itu tidak menjadi masalah. Paulus mengatakan, celaka aku, wahai bagiku kalau aku tidak memberitakan Injil. Sebab dia tahu hanya Injil lah untuk menyelamatkan setiap orang. Kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan. Katakan haleluya. Jadi dikatakan tadi di sini Bapak Ibu dalam nama Yesus, rahmat Tuhan besar. Bagaimana kita menerima rahmat Tuhan tadi? Lewat kelahiran baru. Jadi makanya di antara saudara yang belum pasti, masih ragu, sudah lahirkah saudara? Lahir baru maksudnya, lahir dalam kerajaan Allah, menjadi murid Yesus. Hari ini pastikan saya bisa nanti waktu di akhir khotbah ini ada waktu perdamaian. Saya bisa mendamaikan saudara. Ambillah kelahiran baru itu untuk saudara. Lewat kebangkitan Yesus dikatakan tadi. Nah ayat 4, sesudah kita lahir baru, masuk satu hidup yang penuh pengharapan, kepada suatu hidup yang penuh harapan, penuh dengan janji-janji, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kekuatan, yaitu kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Lihat bangsa pilihan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Banyak kekuatan Tuhan bekerja, laut terberau. Dibelah Tuhan dengan perkataan lewat Musa, angkat tongkatmu ke atas laut, laut terbelah. Lalu bangsa Israel nyebrang dari tanah yang kering. Tentara Mesir mengikuti. Alkitab mengatakan di tengah laut mereka mulai bingung. Kuda keretanya rusak. Lalu sesudah bangsa Israel keluar nyebrang, Tuhan bicara lagi kepada Musa. Musa, ulurkan kembali tongkatmu ke atas laut supaya air laut bersatu kembali. Wah, memanglah Tuhan kita, Bapa kita ajaib. Katakan amin. Besar rahmatnya. Itu sebabnya kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Katakan haleluya. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian. Jadi dengan kata lain, masuk dalam suatu hidup yang penuh harapan, menerima bagian yang tidak dapat binasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Saya mendapat bagian dalam Kristus, dalam firman Tuhan. Ada yang tidak dapat binasa dikatakan, yang di dunia ini lihatlah semuanya. Enggak ada yang bisa bertahan lebih lama, saudaraku. Lihat, corona saja datang, banyak kegegeran.
Bahkan seperti saya katakan, ada yang berbicara sama saya di Bertungan Julu, dikatakan karena COVID, karena corona, lompat dari TV kepada dia, lompat dari TV. Dia bukan kena corona, dia nggak keluar. Kenapa? Dia nonton TV, dia lihat keluarga ada orang kena corona di kampung atau di kota di mana anaknya tinggal. Lalu sengget ia, kata bahasa Karo, anakku, 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 jatuh dia mati. Ya, yang paling parahnya lagi saudaraku, saya pun nggak tahu. Kemarin hari Rabu malam, saya ditelepon satu anak Tuhan, ayo kita berdoa ke rumah sakit. Kami berdoa. Ya, saya sempat perdamaikan orang itu. Ya. Beberapa hari yang lalu dia bermasalah dengan hidupnya, lalu dia dibawa ke rumah sakit, lalu sudah rumah sakit sudah sehat, tapi hari Rabu kambuh kembali dibawa ke rumah sakit umum, yaitu Puskes Tiga Lingga. Kami pun berdoa perdamaikan. Dan saudaraku, hari Jumat jam 5 sore kabar lagi kepada saya, Pak, yang kita doakan itu sudah pulang ke rumah Bapak, masih muda. Tapi ya dalam hati saya, mungkin itulah yang ditunggunya. Satu lagi ada tetangga kita, beberapa waktu yang lalu hari Sabtu saya doakan lewat telepon. Karena saya suruh orang pendeta, hamba Tuhan mendatangi ke rumah sakit. Dia katakan, oke, kami siap mendatangi. Mereka datangi ke rumah sakit, doakan juga di rumah sakit. Tetapi hamba Tuhan berkata, Pak, keadaannya tidak lagi memungkinkan. Menurut dokter rumah sakit, kepala rumah sakit, tidak memungkinkan lagi, hanya mukjizat. Karena dikatakan waktu benturan kepalanya pendarahan. Saudara kasih dalam nama Yesus, tapi syukur hari Sabtu sekitar jam-jam 3 saya berdoa, bapaknya pun menangis waktu berdoa tadi. Dan syukur hari Minggu pagi jam 3 saya mendengar kabar anak itu Pak meninggal. Sebenarnya aku mau janganlah meninggal, tapi keadaan tidak bisa diubah. Kalau sudah meninggal, hanya satu, harus dikuburkan. Hari ini keadaan tidaklah untuk meninggal saya dan saudara, tetapi keadaan dikatakan saya dan saudara menerima upah yang tidak binasa. Saudara mendapat upah yang tidak binasa. Kalau kapan kita meninggalkan dunia ini, itu enggak kita ngurusak. Enggak saya yang ngurus ke kapan saudara meninggal. Tetapi hari ini Tuhan memilih kita supaya mengambil bagian yang tidak binasa itu. Katakan amin. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu, bagi saya di sorga namanya. Haleluya, katakan haleluya. Ya, yang paling luar biasanya lagi ayat 5, yaitu kamu, saya, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Katakan amin. Jadi saudara, ambil kekuatan Allah ini. Minggu sebelumnya kita sudah berbicara yaitu pedang roh. Kemarin kami saya menyampaikan firman Tuhan di satu tempat namanya persauran. Penuh perjuangan sampai ke tempat itu. Mobil yang saya bawa rupanya tidak aspal. Tapi puji Tuhan, ada sekitar 20 orang lebih kurang berjarak duduk. Saya menyampaikan firman Tuhan. Pedang roh, pulang litodi. Sudahkah kalian ambil? Ayo hari ini saya ajari. Saudaraku, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Apakah kekuatan Allah itu? Alkitab saudara ini. Inilah kekuatan Allah hari ini. Katakan haleluya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun.
sian podang si dua baba natajom tumajom ay mangulu doha tani di bebata jala mampak korhon tumajom sian podang si dua baba. Haleluya, luar biasa. Inilah kekuatan Allah. Alkitab saya, Alkitab saudara. Katakan amin. Makanya bagaimanapun dari luar mungkin diperlakukan tidak baik, sama seperti kesaksian yang saya dengar, ya, itu daripada hamba Tuhan Saifuddin Ibrahim. Karena dikatakan dia dari SMP di Bima tinggal. Dia sudah belajar bagaimana melenyapkan orang-orang Kristen. Karena menurut pandangan dia, oh ya adalah tidak perlu hidup di tanah kelahiran dia, khususnya di Bima. Tapi aku kuliah dikatakan mengambil jurusan perbandingan antara Alkitab dan agama yang lain. Lalu mau tidak mau aku harus belajar Alkitab. Dan aku belajar kitabku yang ku percayai. Tapi apa yang terjadi ketika aku belajar Alkitab ini? Aku sudah mulai mengambil keputusan. Aku mau mendalami Alkitab. Sebab dikatakan Alkitab ini adalah sumber hidup. Katakan haleluya. Sumber hidup. Sumber kehidupan. Bahasa Toba mual hanguluan, bahasa Karo ulu kegeluhan. Tapi katanya belum bisa. Tapi satu waktu makin ku dalami dan aku mengambil keputusan, dan keputusan yang ku ambil itu memang akibatnya banyak. Tetapi harus, dan semua kita hari ini harus memberitakan Injil. Karena masih banyak orang yang belum menerima Yesus dalam hidupnya. Dan dia tidak bisa mendapat bagian dalam kekekalan, dalam mendapat bagian yang tidak dapat binasa tadi, yang tidak dapat cemar tadi, hanya karena Alkitablah, karena keyakinan kepada Yesus Kristuslah, karena iman kepada Yesus Kristuslah mendapat bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak binasa, tidak bisa cemar, tapi kekal selama-lamanya. Ya. Ayat 6. Jadi hari ini saya ajak, apapun situasinya. Ayat 6 apa diajarkan daripada Alkitab? Bergembiralah akan hal itu. Haleluya. Bergembiralah, katakan amin. Bilang pada diri saudara, bergembiralah akan hal itu. Hal apa? Saudara dilahirkan kembali. Apalagi saudara sudah mendapat bagian. Ya, saudara sudah menerima bagian yang tidak dapat binasa tadi. Saudara dipelihara oleh kekuatan Allah. Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan iman yang saudara miliki. Sebab lewat iman saudara mendapat kekuatan yang besar dari Allah. Katakan amin. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara tahu apa dikatakan hamba Tuhan ini? Anaknya saja sempat menekan dia, mengkhotbahi dia, tetapi dia tetap berjalan. Sampai dia masuk penjara mungkin 2 tahun dan keluar dari penjara hari ini karena COVID ajalah katanya. Kalau enggak sudah melanglang buana, sudah banyak tawaran untuk membawa Injil keluar dari Indonesia. Haleluya, untuk memberi kesaksian kenapa Yesus begitu hebat bagi dia. Kenapa Alkitab yang dulunya dia adalah ahli tafsir.
Jadi dia ahli tafsir, saudara. Bukan tanggung, tapi luar biasa. Katakan amin. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bagaimana orang yang memiliki iman sangat luar biasa, saudaraku. Ibrani pasal 11, kita membacanya ayat 24 dulu, yaitu mengenai Musa. Semua kita tahu kalau Musa itu tidak gampang pada waktu dia lahir, ya. Tetapi ada ibunya, ya, yang menyelamatkan dia. Dan Alkitab mengatakan, maka Musa pada waktu itu yang harusnya dibunuh, yang laki-laki lahir. Semua kita tahu ceritanya. Namun Musa sesudah dewasa, dia menjadi anak Firaun. Alkitab mengatakan ayat 24 sama-sama, karena iman. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Katakan haleluya. Jadi ini ada satu gambar orang yang memiliki iman, memiliki kekuatan yang daripada Tuhan dalam hidupnya. Memang dikatakan tadi, hidup di istana Firaun jauh lebih enak, menikmati segala kejayaan, harta dapat dinikmati Musa, karena dia sudah diangkat menjadi anak putri Firaun. Tetapi sesudah dewasa dikatakan Musa menolak. Banyak sekarang Bapak Ibu, orang mengambil keputusan mengikut Yesus menurut Alkitab. Katakan haleluya. Kalau saudara buka di YouTube, 16.000 orang per hari. Orang-orang keluar dari kepercayaannya yang lama, masuk kepada keyakinan kepada Kristus lewat Alkitab. Luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Bukan di Indonesia, di luar saja. 16.000 orang per, bukan 16.000 per minggu, tapi 16.000 orang per hari. Lihat, tidak lama lagi dunia akan memuji, menyembah Yesus di mana-mana. Katakan haleluya. Makanya nggak salah Tuhan memilih saudara ini dan memilih kita, ditempatkan kita di satu sidang di mana kita boleh diajar, dituntun menjadi murid Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, jadi ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, ya, daripada menikmati kesenangan dari dosa sementara. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi Kristus kekayaan yang lebih besar dari seluruh yang ada di dunia. Katakan amin. Itu sebabnya Alkitab, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 26, apa untungnya kalau satu orang memiliki seluruh dunia, kalau dia kehilangan nyawanya. Yesus datang mengambil rupa manusia, menanggung dosa manusia di kayu salib, supaya saya dan saudara-saudara semua kita mendapat bagian, yaitu lewat kelahiran baru. Tadi sudah kita baca, mendapat bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, ayat 28
Ayat 28 di sini ya, yaitu mengenai Paskah. Ini lewat Musa. Ya, sesudah Musa beberapa waktu, kalau kita baca di Alkitab, ya, di Kejadian, maka beberapa waktu, ya, Musa diperlengkapi dalam Keluaran. Musa diperlengkapi, dilatih oleh Tuhan, sehingga ia paham betul tentang Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Musa membawa bangsa Israel, membuat Paskah bagi bangsa Israel. Ayat 28, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan mentuh mereka. Jadi Musa mengatakan, ya, kepada bangsa Israel, ayo ambil darah Paskah. Ini adalah korban Paskah. Buat darah di pintu supaya pembinasa keji tidak masuk ke rumahmu. Hari ini walaupun COVID merajalela, ingat, tiap hari sebelum saudara keluar dari rumah, pasang kuda-kuda saudara, ada darah Yesus. Jangan lupa itu, karena hanya itulah yang tidak bisa disentuh oleh kebinasaan. Katakan haleluya. 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 Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan enggak dapat disentuh. Jadi itu iman. Iman kepada apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab. Kita percayai, kita ambil. Sebelum kita keluar dari rumah, pagi hari, sebelum saudara meninggalkan rumah, siapapun itu, siapapun saudara jumpai, ya, justru lewat kedatangan saudara bisa memberi kehidupan. Katakan haleluya. Ayat 30. Ini tentu saja sudah bukan lagi Musa tapi Joshua. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Jeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudaraku, udah keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka di padang gurun 40 tahun lamanya. Sesudah 40 tahun bangsa Israel dituntun oleh Joshua, maka sungai Jordan dibelah kembali, diputuskan kembali, dengan imam-imam menginjakkan kakinya di sungai Jordan. Dan Alkitab mengatakan sesudah mereka sampai nyebrang sungai Jordan, ada satu tembok yang kuat, ada kota yang besar, kota Jeriko. Tetapi kota itu harus dikalahkan. Namun bangsa Israel tidak punya kekuatan. Kekuatannya hanya dalam iman, dalam Tuhan. Nggak bisa. Temboknya tinggi, lebarnya 1,5 meter lebih kurang. Bisa kuda kereta jalan di atas tembok. Jadi penjaganya ketat. Nah, sesudah bangsa Israel nyebrang, pemimpin kota sudah berkata, tutup itu tembok, itu gerbang. Dan mereka tutup. Bagaimana merebutnya? Caranya dengan iman. Bagaimana imannya? Tuhan bilang, Joshua, basalah bangsa ini berjalan 1 kali 1 hari. Selama 6 hari. Hari ke-7, 7 kali. Mereka pun jalani. Lalu Alkitab mengatakan di 7 kalinya, ayo bersorak. Tembok Jeriko roboh. Tak, satu tak, rap. Lalu Alkitab mengatakan bangsa Israel menyerang seluruh Jeriko, ditaklukkan. Katakan amin. Lalu ada juga namanya Rahab di dalam. Ayat 31. Sama-sama kita baca. 31. Ayat 31-nya. Masih Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab
perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Haleluya. Saudaraku, dalam nama Yesus, Rahab, Alkitab mengatakan perempuan yang gak baik menurut pandangan orang Jeriko. Tapi pada pandangan Tuhan, ia bertobat. Katakan haleluya. Saya ini gaknya baik. Kalau menurut pandangan saya pun, pandangan orang gaknya baik. Tapi rupanya sesudah kita bertobat, sesudah kita menerima Yesus, kita ini berarti bagi Tuhan. Katakan amin. Dalam Alkitab ada namanya Yohanes, saudara. Dia berbicara soal kelahiran baru. Guru, kata orang, kau adalah guru yang baik. Yesus bilang, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa memiliki kerajaan surga. Gimana lahir kembali? Aku pun sudah berubah. Nah, soal kelahiran bukan soal dari daging, tetapi soal kebenaran. Kau menerima Yesus, menerima firman-Nya. Haleluya. Jadi kebaikan manusia tidak melahirkan dia kembali, tidak menentukan itu menjadi kebaikan. Tetapi Rahab, walaupun ia cukup beberapa waktu hidupnya tidak diperhitungkan, tapi suatu hari ada pengintai yang disuruh Joshua, dan Rahab menyembunyikannya. Alkitab mengatakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Menyambut. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, umat Tuhan, siapapun kita, bagaimanapun kekurangan satu di antara kita, entah pun kekurangan saya saudara lihat, mari buatlah seperti Rahab ini, sambut saja. Maka dengan demikian kita tidak kehilangan upah dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada dulu pendeta datang dari Jakarta, kami sambut dengan baik. Ya. Kami sambut di sini dengan baik. Oh, kami bicara kami membutuhkan mobil tahun 2005. Ya, baik Pak Pendeta, kami dari Jakarta, aku bisa ambil mobil Bapak. Pick up L300. Iya, aku ada punya mekanik, aku bawa ke Medan. Nanti kumutasikan semuanya. Kami sambut dengan sukacita. Kami transfer, saya transfer uang. Pada waktu itu sudah berjuang untuk mendapatkan DP-nya. Tapi tahukah saudara, 2 tahun kemudian, uang yang di 1 tahun lebih kurang, uang yang ditransferkan tadi, mobil tadi nggak datang-datang. Saya pergi ke Jakarta, pas kami ada pertemuan summit kalau saya tidak salah, saya singgah ke rumah dia. Saya pun makan di rumah dia, dihidangkan ikan sampah, saudara. Tidak disambal pula. Saya bilang, kenapa begini? Lalu diceritakan, uang bapak itu bukan kubelikan mobil, tetapi kubayar utangku, katanya. Yalah, saya pun tidak bisa bilang apakah. Haleluya, Tuhan memberkati. Begitu sajalah, saudara. Tapi Tuhan selalu memberkati sampai hari ini. Dia pun saya tidak tahu lagi kabarnya, meninggal keluarganya entah di mana.
Sambut saja saudara. Kalau namanya hamba Tuhan, kalaupun saudara dia mau berbuat yang tidak baik, itu urusannya dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, haleluya. Sesama anak Tuhan dalam Alkitab mengatakan Paulus, dia tangkapi orang-orang percaya, dia masukkan ke penjara. Lalu satu hari Paulus mau melaksanakan tujuannya, yaitu untuk menangkap orang-orang percaya di Damsyik. Tapi waktu dia berjalan, Alkitab mengatakan cahaya datang dari surga. Jatuh dia dari kuda keretanya, lalu didengarnya suara, Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Suara itu jelas kepada Saulus, kepada Paulus. Lalu Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan yang aku aniaya? Karena kalau Paulus kenal, dia tahu itu Tuhan, tentu saja dia tidak mau bermain-main, tidak berani. Tapi dia tidak tahu yang dia tangkapi adalah anak-anak Tuhan, jemaat yang sudah lahir baru, yang sudah mendapat bagian dalam kekekalan. Saudara sudah mendapat bagian. Kalau bagaimanapun di luar situasi, ada Bapa kita yang memelihara kita. Ada Bapa memelihara saudara. Ada Bapa memelihara saya. Berkali-kali kami dengan ibu mendapat ancaman. Tapi ancaman itu selalu membuat memang kecut. Tapi itu membuat kami datang kepada Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan buat sehat. Haleluya. Nah, Rahab tadi sudah kita lihat bagaimana dia awalnya tidak pala mengerti, tapi dia dengar bahwa bangsamu membuat kota kami ketakutan. Tuhan yang membuat engkau keluar dari Mesir, membuat bangsa kami ketakutan. Itu sebabnya disambutnya, dilayaninya. Katakan haleluya. Ayat 33. Ini adalah orang-orang yang memiliki iman. Hari ini saya ajak saudara semua, milikilah iman. Sebab dalam iman saudara mendapat kekuatan untuk maju. Katakan haleluya. Ayat 33 kembali kepada Ibrani tadi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Katakan haleluya. Ini orang yang memiliki iman. Hari ini saya ajak, mari miliki iman. Iman itu bukan hanya percaya Tuhan, tetapi percaya kepada Alkitab, mempercayai apa yang dikatakan Alkitab. Itulah iman. Dari dasar iman kita itu ada. Bangunan ini punya dasar, ini punya pundasi. Makanya waktu dulu digoncang gempa ini, karena pundasinya kuat, dasarnya kuat, bangunan itu kokoh, teguh. Mengapa sekarang banyak orang Kristen goyang? Mengapa dengan datang COVID banyak orang khawatir? Hari ini saya ajak untuk supaya tidak takut, supaya tidak khawatir. Mari jadikan Alkitab dasar iman saudara. Katakan haleluya. Jadi bagaimanakah supaya iman kita? Sedikit lagi saudaraku, Roma 10 ayat 17. Semua dimanapun saudara berada, yang di rumah, yang mungkin di tempat-tempat yang lain, yang mendengar ini, saya katakan bagaimana supaya kita memiliki iman, supaya dengan iman kekuatan Allah sama seperti baik kepada Rahab, baik kepada Musa, baik kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, pelayan-pelayan Tuhan yang lain.
Bahkan sampai hari ini dalam Alkitab ada Petrus berjalan di atas air. Itu semua karena iman. Iman yang bagaimana? Dan bagaimanakah mendapatkan iman itu? Bagaimanakah mengambil iman itu? Bagaimanakah saudara mengambil iman itu? Nggak cukup aku percaya saja, saudara nggak ambil. Dan memiliki dasar yang kuat, dasar yang teguh. Apakah itu? Yaitu Alkitab. Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Kitab Roma pasal 10 ayat 17. Sama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi pendengaran. Untuk supaya iman ada, iman tumbuh, iman teguh, iman kuat, iman dasarnya kuat, teguh. Tadi sudah kita lihat, mendapat kekuatan dari Tuhan lewat iman, dan mendapat bagian dalam tidak binasa lewat iman, mengalahkan kegelapan lewat iman. Rahab yang tadinya tidak termasuk orang-orang mendapat janji, tapi lewat iman dia tidak binasa, yang seharusnya bangsa itu dibinasakan seluruhnya, termasuk penduduk raja-raja orang di kota Jericho. Tapi Rahab yang ada di dalamnya dengan iman tidak mendapat binasa. Hari ini juga, tahun ini, akhir tahun sampai akhir 20, boleh jadi. Tadi pemimpin pujian mengatakan corona belum juga berhenti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berdoa. Kemarin sudah ada doa seluruh Indonesia, Sumatera Utara, jam 12.30 sampai jam 1, bersama seluruh berdoa. Nah, kita yakin pasti lewat doa corona bisa berhenti. Corona tidak bisa berkekuatan lagi. Namun kita tidak mau ada lagi, sudah beritanya sekarang ada corona kedua. Tidak tahu apa pastinya. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan iman kepada Alkitab saudara, dasarnya adalah Alkitab. Tadi sudah kita lihat, kita menerima yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang kekal adanya. Katakan haleluya. Jadi iman timbul dari, makanya pastikan saudara harus memiliki pendengaran yang baik terhadap Alkitab, terhadap perkataan Tuhan. Itu sebabnya di sidang Gereja Kemenangan Indonesia kita digimbing, digembalakan supaya hari lepas hari pendengaran kita kepada Alkitab ini menambah kekuatan dalam hidup kita, yaitu kekuatan iman. Dan bukan hanya untuk supaya kita mendapat terlindung dari musuh-musuh, dari iblis, dari kegelapan, dari keadaan, dari penyakit, dari kemiskinan. Bukan hanya itu, tetapi dalam keadaan ini kita maju sebagai umat Tuhan, bertumbuh, memiliki dasar yang kuat, yaitu Alkitab. Katakan amin. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku dimanapun saudara berada, sekali lagi, adakah ragu saudara dengan keadaan situasi? Alkitab sudah mengatakan saudara mendapat bagian, kita mendapat bagian di dalam yang tidak dapat, di hal-hal yang tidak dapat binasa, di hal-hal yang tidak dapat layu, di hal-hal yang kekekalan. Saya mendapat bagian, saudara mendapat bagian. Katakan haleluya. Dan dikatakan tadi ayat 6 dalam 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan iman yang saudara punyai itu. Bergembiralah akan Alkitab yang saudara punyai itu.
Sebab itulah dasar iman kita, itulah dasar kekuatan kita. Dan apa yang dikatakan Alkitab, ya, maaf, apa yang dikatakan Alkitab, satu ayat lagi kita baca, lagi kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, baik yang di rumah, baik yang di sini. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Mari tim PW, mari maju ke depan. Kita baca dengan teguh apa yang pernyataan Tuhan tentang Alkitab saudara itu. Ini bukan pernyataan saya, dan ini adalah bukan pernyataan GKI, tapi ini adalah pernyataan Tuhan tentang Alkitab ini. Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Oke, langit dan bumi akan berlalu. Mana langit saudara lihat? Mana bumi saudara berpijak? Mana bumi yang paling kuat saudara lihat? Entahkah itu emas, uang, apa semua? Entahkah itu ilmu yang ada di dunia ini? Apakah itu hikmat? Tuhan berkata akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Katakan haleluya. Terjemahan masa kini, langit dan bumi akan lenyap. Akan. Bagaimana saudara melihat? Saudara memandang kalau dulu Abraham, ia akan memandang kepada langit, kepada bintang, untuk menghitung pasir, dihitung, begitulah nanti keturunanmu banyaknya. Tetapi Alkitab sekarang menyuruh kita melihat langit dan bumi, semua itu akan lenyap. Kapan itu? Gak usah cari waktunya. Waktunya adalah Tuhan. Tetapi Tuhan sudah membuat pernyataan tegas, langit dan bumi akan lenyap. Tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Haleluya. Katakan haleluya. Iya. Terima kasih Tuhan. Sebentar, renungkan, tundukkan kepala kita, renungkan apa yang bisa saudara lihat di dunia ini. Semua itu terbatas. Apa yang tempat kita berpijak ini, bumi, semua juga terbatas. Apa yang seseorang miliki, semua itu bisa lenyap. Bahkan Alkitab mengatakan akan lenyap. Tapi syukur karena kelahiran baru, saya dan saudara mendapat bagian dalam kekekalan yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, tersimpan di surga. Itu Tuhan menyuruh kita berbahagia supaya kita terus memiliki iman, apapun situasinya. Bangun iman saudara, sebab lewat iman itu ada kekuatan Tuhan untuk membuat saya dan saudara maju. Iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran perkataan Kristus, pendengaran perkataan Alkitab. Alkitab saudara adalah sumber iman, sumber hidup. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan iman tembok Jeriko dirubuhkan. Dengan iman Musa meninggalkan Mesir, kekayaan, kesenangan dunia. Ia ikut menderita karena Kristus kekayaan jauh lebih besar daripada kekayaan dunia. Hari ini saya dan saudara sudah dipilih oleh Tuhan mendapat bagian dalam kekekalan itu. Mari kita angkat pujian ini.
langit dan bumi akan lenyap. Tidak ada yang bisa bertahan. Kekuatan yang di dunia ini tidak ada yang bisa bertahan kekal. Manusia yang bagaimanapun tidak dapat bertahankan kekuatannya, ilmunya, kekayaannya. Tetapi dengan iman, dengan iman mempercayai apa yang dikatakan firman-Nya. Alkitab adalah dasar iman kita, iman saudara. Benar firman-Mu, baik yang di lewat streaming, dengarkanlah pujian ini. Lihatlah langit yang ada, yang begitu kuat, yang begitu hebat. Lihatlah bumi tempat saudara berpijak. Lihatlah kekayaan-kekayaan apa yang hebat di dunia ini. Alkitab mengatakan semua itu akan lenyap. Sekali lagi katakan, langit dan bumi ini akan lenyap. Bumi akan lenyap. Benar. Ialah kami merendahkan diri kami. Kami mengakui firman-Mu. Kami mengakui perkataan-Mu yang tertulis dalam Alkitab kami ini, dalam kitab suci ini adalah perkataan yang kekal. Tetapi firman-Mu firman-Mu benar, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, haleluya Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Langit bisa berlalu, bumi bisa lenyap. Benar itu kami akui. Sungguh tidak ada yang jadi pertahanan yang sesungguhnya. Tapi hari ini kami sudah mendengar karena iman kepadamu. Haleluya, kami mendapat bagian dalam kekalahan yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu. Telah kami bergembirakan itu, bergembirakan firman-Mu itu, bersukacitakan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kelahiran baru yang sudah kami alami dalam hidup. Hingga kami memiliki iman, mempercayai Engkau, mempercayai firman.
dengan iman kami mendapat kekuatan yang baru, kekuatan Allah, kekuatan dari Tuhan, kekuatan yang besar. Haleluya, terutama kami dapat keselamatan, pengampunan dosa. Oh, makasih. Haleluya, 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 haleluya bagi anak-anakmu, bagi umatmu, bagi jemaatmu yang ada di sidangmu ini, di sidang gereja kemarin, yang sudah dimuridkan menjadi gembala, menjadi anak-anakmu. Dan ada gembala-gembala dalam kelompok sel yang menuntun, dan ada gembala sidang yang menuntun. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Terus Engkau berkarya, terus kami menambah keyakinan kepada Alkitab kami sebagai dasar iman kami, sehingga iman kami tetap kuat, tidak goyah. Siapapun di antara kami hari ini Tuhan yang masih ada kegoyahan, kiranya Engkau berahmat, lahirkan baru mereka semua. Lewat hamba-Mu saat ini boleh membawa mereka berdamai di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kalau ada keraguan, kebimbangan, kekhawatiran tentang keadaan ini, tentang situasi ini, sesungguhnya saudara sudah menerima kekuatan dari iman lewat kelahiran baru. Tapi kalau masih ada keraguan, ikut-ikut doa ini. Ini adalah doa untuk kelahiran baru saudara. Ikut-ikutlah saya berdoa, ucapkanlah doa ini. Katakan, oh Tuhan Yesus yang cinta saya. Oh Tuhan Yesus yang sekali cinta lagi saya. ulangi, siapapun dimanapun saudara berada. Katakan, oh Tuhan Yesus yang cinta saya. Oh Tuhan Yesus yang cinta saya. Saya datang kepadamu. Saya datang kepadamu. Saya mengaku Tuhan, Saya mengaku Tuhan, saya ini orang berdosa. saya ini orang berdosa. Banyak dosa saya, Banyak dosa saya. banyak kesalahan saya, Banyak kesalahan banyak saya. pelanggaran saya, Banyak pelanggaran bahkan saya. dosa-dosa turunan Bahkan dosa-dosa turun dari nenek moyang saya dari nenek moyang telah saya. menimpa saya. Dosa saya itulah Dosa saya itulah membuat saya menderita, membuat saya menderita, memisahkan saya memisahkan saya dari semua yang baik dari semua yang baik yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan sediakan. yang Tuhan sediakan, Yang Tuhan sediakan. baik itu kekekalan. Baik itu kekekalan. Hari ini Hari ini saya buka hati saya. saya buka hati Saya menerima Yesus. Saya terima Saya Yesus. menerima kebangkitan Yesus. Saya menerima kebangkitan Saya Yesus. menerima pribadi Yesus Saya menerima pribadi dalam Yesus. hati saya, Di dalam hati dalam saya. hidup saya, Dalam hidup menjadi saya. Tuhan saya, Menjadi Tuhan saya. menjadi juru selamat Menjadi juru selamat pribadi saya. pribadi Oh saya. Tuhan Yesus, Oh Tuhan saya Yesus. berjanji Saya berjanji. mulai hari ini Mulai hari saya ini. ikut Tuhan Yesus. Saya ikut Tuhan Saya Yesus. tinggalkan dosa. Saya tinggalkan dosa. Tuliskan nama saya Tuliskan nama saya dalam kitab kehidupanmu dalam kitab kehidupan di sorga yang kekal. di sorga yang kekal. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. mulai hari ini Mulai hari ini saya menerima kekuatan, saya menerima kekuatan dari Allah kekuatan dari Allah di dalam nama di Yesus. dalam nama Sebab Yesus. saya sudah lahir baru. Saya sudah lahir baru. Saya memiliki iman Saya memiliki iman yang berdasar pada kitab suci. yang berdasar pada Di kitab suci. dalam nama Di Yesus. dalam nama Dan Yesus. saya terus bertumbuh Saya terus bertumbuh dalam iman. dalam iman. Saya mendengarkan perkataan Kristus Saya mendengarkan perkataan Kristus yang ada di dalam kitab suci. yang ada dalam kitab Dan suci. iman saya Dan iman saya tumbuh. tumbuh. Dengan iman itu Dengan iman saya itu, menerima penggenapan saya menerima penggenapan semua yang sudah Tuhan janjikan. semua yang sudah Tuhan janjikan. Kebaikan-kebaikan Tuhan, Kebaikan kasih Tuhan yang besar, Kasih Tuhan yang besar. saya terima dalam nama Saya Yesus. terima dalam nama Perlindungan Tuhan, perlindungan Tuhan. kekuatan Tuhan, Kekuatan Tuhan. saya ambil dalam nama Yesus. Saya ambil dalam nama Saya Yesus. terima pedang roh
Saya terima pedang roh, yaitu firman Allah. yaitu firman Allah. Kitab suci ini Kitab suci ini di dalam hidup saya. di dalam hidup Tiap-tiap hari saya. Tiap-tiap hari saya ambil pedang roh. saya ambil pedang roh. Saya ambil firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan. Sehingga saya tidak takut takut terhadap virus corona. terhadap virus. Saya berjaga-jaga Saya berjaga-jaga di dalam nama di Yesus. dalam nama Di Yesus. dalam saya Di dalam saya ada pedang roh ada pedang roh yang menyala-nyala, yang menyala, yang hidup yang hidup dan berkuasa. dan berkuasa. Itulah firman Tuhan. Itulah firman Itulah Tuhan. perkataan-perkataan Tuhan. Itulah perkataan-perkataan Langit Tuhan. dan bumi boleh berlalu, Langit dan bumi boleh berlalu. tetapi perkataan Yesus, Tapi perkataan tetapi Yesus, firman Tuhan tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. tidak pernah berlalu. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, tulislah nama saya Tuhan. tulislah nama saya Tuliskanlah nama saya Tuhan. Tuhan Tuliskanlah nama saya di Tuhan kitab kehidupan di kitab kehidupan di sorga yang kekal. di sorga yang Dalam kekal. nama Dalam Yesus, nama Yesus saya berdoa. saya berdoa. Beri saya berkat-Mu. Beri saya berkat. Saya akan ambil bagian Saya akan ambil di bagian dalam kekekalan, di dalam kekekalan, di dalam hal-hal yang tidak binasa, dalam hal yang tidak tidak binasa, dapat layu, tidak dapat cemar, tidak betul, yang tersimpan di sorga. tersimpan di sorga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, Amin. sekali lagi katakan, Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Ya. Serahkan bagi yang bertugas selanjutnya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita, saudaraku, supaya kita setiap saat bergembira dan bersuka cita. Karena firman Tuhan yang berkata, saudaraku, di dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bergembiralah. Itu jauh lebih baik, saudaraku, daripada kita mempersalahkan satu dengan yang lain, daripada kita menuntut satu dengan yang lain, daripada kita bersungut-sungut, daripada kita, saudara yang kasih, gelisah. Lebih baik, saudaraku, bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu diberikan kepadamu. Luar biasa, janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita, dan kita tidak akan pernah kecewa karena kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya, diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan. Pada hari ini kita semua diberkati. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan, baik yang ada di Tiga Lingga Pasar, yang ada di Lokitik, yang ada di Lomociho, yang ada di Kutambaru, Gunung Sayang, Lingga Pasar, Pandan, haleluya, Tanjung Beringin, Ujung Teran, Sumbul, Bakal Sepotong, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bergairah, mari kita bersuka cita, mari kita kerjakan bagian kita di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini mari kita mendengarkan pengumuman kita, yaitu ibadah minggu pada tanggal 17 Mei 2020. Yang pertama sekali, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita pada minggu depan tetap seperti ini, saudara. Kita online, saudara, live streaming, yaitu di Facebook GKII Tiga Lingga dan juga Facebook Timotius Tarigan. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari siapkan hati saudara, mari bersemangat, mari bergairah sepanjang minggu ini, saudaraku. Ya, kita masuk ibadah jam 9. Puji nama Tuhan bagi semua umat Tuhan yang ada dalam sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia Tiga Lingga. Mari kita masuk dalam kelompok sel. Mari kita berdoa syafaat, saudara. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Kita berdoa buat jiwa-jiwa di Tiga Lingga. Kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan
Kita berdoa buat sidang Tuhan ini, sehingga kita semua sama-sama maju, sama-sama bertumbuh, sama-sama sampai kepada panggilan Tuhan. Kita topang menopang, kita saudara kasih saling membangun satu dengan yang lain. Dan jangan lupa saudaraku, doakan jugalah kami lebih dari yang biasa saudara lakukan. Haleluya. Karena saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh banyak kekurangan, kami sungguh banyak kelemahan. Itu sebabnya kami minta saudaraku, doakanlah kami, tolonglah kami, topanglah kami. Apalagi saudara kekasih, di saat-saat yang seperti ini saudara, di saat-saat masalah ini saudara, yaitu dalam COVID-19 ini saudaraku, seluruh dunia mengalami hal penderitaan yang sama. Itu sebabnya saudara yang kasih, mari kita saudaraku saling topang menopang. Tolong kami, baik dalam mempersiapkan ibadah ini saudara, tolonglah kami saudara. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, karena banyak hal yang belum kami mengerti, bagaimana live streaming ini, sebelumnya kami tidak mengerti. Tapi sangat bersyukur kepada Tuhan saudara, di saat seperti ini COVID-19, di mana ibadah kita saudara yang kasih harus dikerjakan melalui live streaming. Saya sangat bangga kepada Tuhan. Semua bisa kita kerjakan ini, walaupun belum sempurna saudara yang kasih. Saya tahu Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kerjasama ke depan. Maju kita semua, kembangkan pelayanan saudara, kembangkan kelompok sel saudara, majukan kelompok sel saudara. Urus rumah tangga saudara, bangun rumah tangga, bangun usaha saudara, pekerjaan saudara sebagai guru, pekerjaan saudara sebagai petani, mari kerjakan dengan sungguh-sungguh saudara yang kasih. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk maju. Oh haleluya, Tuhan kita tidak pernah gagal. Haleluya. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan saudara yang kasih, bahwa saudaraku, Tuhan pasti menjawab doa kita. Kalau kita berdoa, COVID ini mungkin bisa saudara yang kasih berhenti. Haleluya saudara, COVID ini mungkin bisa berhenti. Ada orang bertanya kepada saya, kapan COVID ini berhenti? Saya memberi jawabnya, hanya Tuhan yang tahu. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalaupun COVID ini berhenti saudara, ada firman Tuhan berkata di dalam Alkitab, doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan jika anak manusia itu datang nanti, adakah engkau memiliki iman di bumi? Jadi saudara yang kasih, Tuhan sangat membutuhkan iman. Itu sebabnya saudaraku, di dalam Mazmur 37 ayat 7a dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sungguh yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita berkemenangan, walaupun di dalam kesulitan, walaupun di dalam masalah, walau di dalam pergumulan yang besar saudara yang kasih, ada Tuhan di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kita. Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Saya sungguh yakin dan percaya, karena saya melihat bagaimana Tuhan yang menuntun hidup saya hingga sampai pada saat ini. Haleluya. Jikalau Tuhan menolong saya dan memberkati sampai saat ini, saya yakin semua kita yang mendengarkan live streaming ini pasti diberkati oleh Tuhan. Untuk itu mari maju. Majulah, tidak ada saudara yang kasih lain untuk mundur. Tidaklah ada saudaraku dasar untuk bertahan. Tapi bagian kita maju berperang. Haleluya. Oh luar biasa Tuhan. Terima kasih. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Luar biasa Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Bagi saudara kami yang di rumah, dimanapun saudara berada, mari angkat persembahan kita saudaraku. Lihat saudara yang kasih, angkat persembahan saudara, letakkan tangan saudara di dada saudara. Lihat persembahan saudara. Apakah Tuhan sudah berkenan dengan persembahan saudara? Apakah Tuhan sudah berkenan dengan hidup saudara?
Apakah Tuhan sudah berkenan dengan setiap apa yang kita kerjakan? Mari kita angkat persembahan kita. Mari kita muliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sungguhlah Kau Tuhan yang baik, yang sudah memanggil dan memilih kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah menyesal akan panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu kebanggaan yang sangat luar biasa Tuhan. Kami boleh ada di hadapan-Mu pada saat ini. Karena kami tahu Yesus baik kepada kami. Dalam segala situasi. Dalam COVID-19 ini ya Tuhan. Dalam setiap situasi yang sulit apapun Tuhan. Kami selalu berkata Yesus baik pada kami. Terima kasih, kami bersyukur. Karena hari ini Yesus baik kepada kami Tuhan. Kami datang kepadamu bukan dengan tangan hampa, tapi kami datang kepadamu. Kami bawa hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Juga harta yang sudah Kau percayakan kepada kami bawa untuk memuliakan nama-Mu. Kami angkat persembahan kami, ucapan syukur kami, persepuluhan kami, korban-korban kami untuk kemajuan sidang Tuhan ini. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau tidak pernah gagal menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Setiap taburan kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan memperhitungkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan senang hati, dengan sukacita, dengan kerelaan hati kami persembahkan harta kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mulialah Tuhan, berkenanlah Tuhan kiranya lewat persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami bersukacita Tuhan. Mari kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi. Haleluya. Haleluya. Sambil kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita angkat pujian kita, Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Berkati, aku dilimpahi, kata alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Umat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan jalannya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama katakan, sebab Allah sanggup.
sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Ada satu pengumuman ketinggalan saya umumkan saudaraku. Karena hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Jadi kita ibadah sebagaimana biasa hari Kamis mulai juga jam 9. Hari Kamis ini tanggal 21 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Haleluya. Puji Tuhan, kita mari mengakhiri ibadah ini. Terima kasih buat semua anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti streaming ini. Terpujilah Tuhan. Saat ini mari kita mengakhiri, menutup ibadah kita ini dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar. Kami dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan kami memiliki iman dan mempercayai firman-Mu, dan kami teguh berpegang kepada iman kami, dan dengan iman kami maju. Haleluya. Bahkan kami mengalahkan segala kegelapan, termasuk Corona 2019. Kami kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami dibungkus oleh darah Yesus. Dimanapun anak-anak-Mu berada, mereka memiliki iman yang mengalahkan segala kegelapan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebagaimana Rahab menerima kebaikan Tuhan, karena dia punya iman melayani, menyambut utusan Tuhan. Demikian juga hari ini semua kami melayani sepanjang minggu ini. Maka kami dengan iman menerima perlindungan, menerima kebaikan Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus, hari ini juga kami sudah membawa persembahan kami. Dan mulialah Tuhan dengan persembahan ini. Dimuliakanlah Tuhan dengan persembahan kami. Kami hormat kepadamu Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-perbuatan-Mu yang sudah Kau perbuat. Bahkan kekuatan yang daripadamu. Langit boleh berlalu, bumi boleh berlalu, tetapi firman-Mu, perkataan-Mu kekal selamanya. Dan sungguh kami boleh belajar berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang tertulis dalam Alkitab ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang sudah melayani hari ini, semua yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, Engkau yang memberkati. Haleluya. Yang sudah membawa persembahan hari ini, baik persepuluhan ucapan syukur. Haleluya. Engkau yang melimpahi, Engkau yang bekerja, Engkau yang melakukan penggenapan firman-Mu dalam setiap kehidupan, dalam setiap aspek kehidupan anak-anak-Mu ini. Haleluya Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu berdoa, biarlah darah Yesus yang berkuasa tercurah di kayu salib. Ya Tuhan, yang melindungi semua kami, yang membungkus semua anak-anak-Mu ini, sehingga apapun, baik malam, baik siang,
Tidak ada yang bisa mengganggu kehidupannya. Kegelapan apapun, sampar apapun, wabah apapun tidak bisa menembus darah Yesus di dalam nama Yesus. Dan terima kasih ya Tuhan, sebagaimana Engkau katakan dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, tangan kami diberkati, tangan anak-anakmu diberkati, seperti pohon yang ditanam di tepi air-air, menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya, Tuhan membuat berhasil. Tuhan membuat beruntung. Tuhan membuat maju. Dan Tuhan menyertai. Haleluya, usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya maju. Sekalipun bagaimana goncangan demi goncangan, bersama dengan Yesus kami lakukan perkara yang besar. Gerejamu, umatmu, Gereja Kemenangan Indonesia, seluruh Indonesia, Engkau yang memberkati pemerintahan kami. Oh, Bapak Presiden kami, wakilnya menteri, gubernur, bahkan kepolisian, tentara, semuanya, menteri kesehatan, semuanya Engkau Tuhan berkati. Baik kedokteran, ya Tuhan, untuk mengatasi seluruh COVID 2019 ini boleh dijalankan dengan baik. Darah Yesus bungkuskan kami semua yang sudah melayani hari ini diberkati. Kami pulang dari tempat ini dilindungi. Darah Yesus membungkuskan kami. Si jahat tidak bisa mengganggu kami dalam nama Yesus. Kematian pembunuh aku menolak dalam nama Yesus yang berkuasa itu. Kasih Tuhan. Makasih. Makasih Bapak. Kau sudah memberkati yang melayani hari semua, tim PW. Semuanya Kau sudah berkati. Tuhan memberkati multimedia kami selanjutnya lebih baik lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, terimalah dengan iman juga apa yang dikatakan oleh Tuhan ini. Terima, ambillah buat saudara dalam hidup saudara tiap-tiap hari. Percayai, yakini, ucapkan. Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang malam, bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu engkau akan berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi saudara kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara, memberi saudara damai dan sejahtera. Amin. Anugerah dari Bapa Surgawi, kasih yang besar, yang limpah dari Yesus Tuhan, dan pertolongan dari Roh Kudus, pimpinan dari Roh Kudusnya adalah yang bersama dengan kita dan saya dan saudara mulai hari ini, besok, sampai selamanya. Maranatha, Yesus datang kedua kali menyertai kita, turun atas kita, menolong kita, membuka mata kita untuk melihat jalan-jalan Tuhan, janji-janji Tuhan yang akan disampaikannya kepada kita masing-masing. Sama-sama katakan Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih buat jemaat Tuhan, buat umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa nanti kita hari Kamis jumpa lagi dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, live streaming juga. Tuhan Yesus memberkati.